Halo, perkenalkan saya Diandra Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu persoalan mengenai dinamika rotasi dan sistem benda tegar. Nah, adapun persoalannya yaitu sebagai berikut. Dua benda masing-masing bermasa M1, 16 kg, dan M2, 16 kg, dihubungkan dengan tali melalui katrol pejal yang masanya 16 kg seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jika permukaan bidang ring licin, maka percepatan benda M1 dan M2 adalah... Nah, dalam memudahkan menyelesaikan persoalan seperti ini, ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada tiap benda. Dan yang kedua, kita tinjau benda satu demi satu. Nah, yang pertama, kita akan coba untuk meninjau benda pertama. Tinjau M1. Nah, adapun gambaran dari M1, kita coba uraikan seperti ini. Di sini katrolnya, kemudian di sini ceritanya ada massa nih. Ini ada talinya. Nah, di sini sudutnya 30 derajat. Nah, ini adalah M1 ya. Nah, adapun gaya-gaya yang bekerja yaitu tegangan tali T1, kemudian gaya normal pada benda 1, ini N-nya, dan terdapat gaya berat ke bawah. Ini adalah W. Dan untuk W-nya sendiri, kita akan coba jabarkan nih ke dalam sumbu X dan ke dalam sumbu Y. Nah, karena θ-nya di sini, maka kita bisa ketahui nih dengan mudah untuk θ pada arah W itu ada di daerah sini. Ini adalah θ-nya nih. Nah, jadi kita dapat pada sumbu Y itu adalah W cos θ, dan pada sumbu X itu adalah W sin θ. Nah, untuk meninjau benda pertama, kita akan menggunakan hukum Newton kedua, yang dimana kita tahu bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kemudian karena ini ada M1, maka coba kita sigma F1, ini M1, ini A1. Dan kemudian untuk gaya-gaya yang bekerja yaitu ada T1, kita asumsikan bahwa A-nya bergerak ke arah sana. Nah, makanya kita dapat T1 yang searah dengan A, kemudian W dikurang W yang berlawanan yaitu W sin θ, ini sama dengan M1A1. Dan kemudian kita dapat T1 sama dengan W sin θ ditambah dengan M1A1. Oke? Nah, selanjutnya kita akan meninjau benda kedua. Tinjau M2. Nah, M2 kita gambarkan lagi nih. Kita coba gambar. Di sini ada katrol. Di sini ada benda. Ini ada bendanya. Nah, otomatis ini ada gaya berat W ke bawah dan tegangan tali. Kemudian lakukan hal yang sama dengan hukum Newton 2, maka F2 sama dengan M2 dikali A2. Dan di sini kalau misalnya A-nya ke bawah, otomatis W2 dikurang T2, ini sama dengan M2 A2. Selanjutnya kita akan meninjau katrolnya. Tinjau katrol. Kita coba gambarkan katrolnya kurang lebih kayak gini. Di sini ada T1 dan di sini ada T2. Misalnya perputarannya ke arah sini, nah otomatis dengan menggunakan persamaan torsi, kita peroleh sigma torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut kali dengan alfa. Oke? Kita tahu bahwa torsi adalah F dikali dengan jarak R, ini sama dengan I dikali alfa. Nah, karena sudah diketahui di soal bahwa ini adalah katrol pejal, maka kita tahu momen inersia dari katrol pejal yaitu I sama dengan 1/2 mR kuadrat. Nah, selanjutnya karena kita asumsikan bahwa si katrol tali ini nggak slip, maka percepatan sudutnya ini sama dengan percepatan tangensial dibagi dengan R-nya. Oke, kita dapatkan untuk gayanya
di sini ada T2 dikurang T1 dikali dengan R. Sama dengan I-nya 1/2 MR kuadrat kali dengan A dibagi R. Sehingga kita dapat T2 dikurang T1 sama dengan, ini kita coret. Nah, kita dapat setengah M dikali A. Nah, ini merupakan persamaan 1. Ini persamaan 2. Dan ini persamaan 3. Sehingga dari sini kita akan coba substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 3, persamaan 1 ke dalam persamaan 3. Kita dapat sini T2-nya sama dengan M2A2 ditambah W2. Nah, kita peroleh W2 ini minus ya. Berarti W2 dikurang M2A2 dikurang dalam kurung W sin theta dikurang M1A1 sama dengan 1/2 MA. Nah, karena asumsi kita bahwa talinya itu tidak longgar atau ya tidak longgar, jadi A1 ini akan sama dengan A2 sama dengan A. Oke? Nah, sehingga kita peroleh W2 dikurang M2 dikali A dikurang W sin theta di positif, jadi kita dapat negatif hasilnya, sehingga kita dapat A-nya sama dengan W2 dikurang W1 sin theta dibagi dengan M2 ditambah M1 ditambah 1/2 M katrol. Oke? Nah, kita dapatkan, jadi kita dapat nilainya, kita substitusi yang diketahui A sama dengan W2 itu adalah M kali G. Kalau M kali G berarti M1 dikali G dikurang M2 dikali G sin theta dibagi dengan M2 ditambah M1 ditambah 1/2 MK. Jadi kita dapat M1 nya itu 16 dikali 10 dikurang 16 dikali 10 sin 30 derajat. Berarti ini dibagi dengan M2 nya 16, M1 nya 16, kemudian setengah dari M katrolnya tadi 16 juga kan. Dan kita dapat 160 dikurang 160 dikali sin 30 itu adalah setengah dibagi dengan 40. Jadi kita dapat 160 dikurang 80 dibagi dengan 40, berarti 80 dibagi 40 ini sama dengan 2 meter per second kuadrat. Sudah, jadi kita dapat bahwa percepatan dari benda M1 dan M2 adalah 2 meter per second kuadrat. Terima kasih.